Buat saudara yang mengikuti juga secara live streaming, shalom buat saudara, damai sejahtera Tuhan bersama dan menyertai kita, amin. Gak kerasa saudara, kita sudah masuki di bulan Maret, bulan ketiga di tahun ini. Kita percaya kalau kita masih bisa sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan, katakan amin. Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih menyatakan kasih setianya buat kita di tengah-tengah mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan. Tetapi selalu tangan Tuhan yang ajaib terulur untuk menolong dan menopang kita. Katakan amin saudara. Puji Tuhan, dan hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara live streaming, saudara bisa siapkan anggur dan roti saudara supaya nanti kita bersama-sama mengingat kembali, melakukan kembali, bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Yesus. Puji Tuhan. Dan hari ini saudara saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang mungkin ini basic sekali. Tapi setelah saya merenungkan, ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan bahkan ribuan tahun sebelum hari ini. Ada sebuah nubuatan yang sepertinya hari-hari ini mulai tergenapi. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita perlu aware, kita perlu bersiap sedia supaya jangan sampai kita justru menggenapi hal yang negatifnya. Tapi kita menggenapi hal yang positif, apa yang menjadi kehendak Tuhan supaya kita terus dapat melihat anugerahnya dinyatakan buat kita. Amin saudara. Nah itu sebabnya hari ini saya akan bicara tentang tantangan ibadah di akhir zaman. Tahukah saudara bahwa sebenarnya di dalam perjanjian baru bahkan dari semenjak perjanjian lama nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya ibadah ini harusnya menjadi kekuatan semua orang percaya. Tapi sayangnya begini, seringkali banyak orang percaya yang kehilangan pengertian ini. Iblis tahu bahwa kalau kita beribadah, orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan, iblis tahu bahwa mereka gak akan pernah terkalahkan. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang abai dan kemudian merasa bahwa ibadah itu hanya sesuatu yang dia akan lakukan kalau dia punya waktu. Itu sebabnya hari ini saya ingin kita mengupas, kita belajar hari ini tentang tantangan ibadah di akhir zaman yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 25. Mari kita baca bersama-sama, semuanya saudara yang di rumah juga boleh baca, kita yang di tempat ini juga boleh baca. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah kalau saudara baca ternyata penulis Ibrani sudah menubuatkan. Ibrani ini ditulis hampir kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Mungkin kalau kita baca, kalau orang-orang zaman dulu membaca ini, mungkin mereka akan berpikir begini, apa sih tantangannya? Kenapa banyak orang mulai menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Kalau saudara membaca dalam teks aslinya pun, ini adalah pertemuan-pertemuan yang dilakukan di satu tempat seperti apa yang kita lakukan hari ini. Baik ibadah maupun di antara kita kan ada home juga, ada komunitas sel. Ada banyak orang hari ini mulai meninggalkan pertemuan-pertemuan yang seperti ini. Katanya di akhir zaman, dan itu bisa terjadi dengan alasan apapun. Kalau hari ini kita mengerti setelah pandemi, oh ternyata pandemi ini membuat orang hari ini kayaknya udahlah daripada kita berkumpul seperti ini, kita mungkin ada alternatif yang lain. Kita bisa online, atau kadang-kadang kita bisa melakukan yang, udahlah pokoknya kita mungkin private. Tapi saya belum pernah lihat ada private saudara ya. Tapi hari ini banyak alternatif untuk orang kemudian menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Coba bilang sama pertemuan ibadah. Oh ternyata begini, pertemuan ibadah ini mungkin banyak orang berkata, nggak penting. Yang penting saya bisa mengikuti online, saya bisa nonton YouTube. Ternyata pertemuan ibadah ini tidak bisa digantikan. Itu sebabnya penulis Ibrani berkata harusnya di akhir zaman menjelang hari Tuhan. Di waktu-waktu kita sekarang ini, bukankah waktu-waktu kita sekarang ini adalah waktu-waktu yang sudah di akhir dari akhir zaman, amin. Kita melihat semua penggenapan firman Tuhan, kalau saudara baca nanti dalam kitab Daniel, kalau saudara baca nanti dalam Matius pasal 24, 25, tentang tanda-tanda akhir zaman, saudara baca di kitab Wahyu, hampir semuanya sudah mulai menggenapi dari apa yang dinubuatkan. Berarti memang itu bukti bahwa kita sudah ada semakin dekat menjelang hari Tuhan.
Ini kita sudah mendekat menemukan bahwa sebentar lagi, nggak lama lagi, kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi Alkitab sudah menubuatkan bahwa menjelang hari Tuhan akan semakin banyak orang meninggalkan ataupun tidak menganggap penting lagi pertemuan-pertemuan yang seperti apa yang kita lakukan. Tapi tetap firman Tuhan mendorong begini. Tapi kalau kita katanya nanti kalau saudara baca dalam Ibrani pasal 10 di ayat yang terakhir. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Tapi kita ini orang-orang yang menang bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Oh ternyata penting. Kita justru katanya harus semakin giat melakukannya. Coba bilang sama-sama semakin giat. Apakah kita semakin giat melakukannya saudara? Amin. Di home-home kita, home-home leader, kita sedang coba untuk terus mengingatkan, ayo kita nggak bisa lagi kita pakai online selama-lamanya. Kita perlu onsite. Karena beda antara senyum Pak Reski waktu dia online sama onsite, beda saudara. Senyumnya mungkin sama, tapi kualitasnya berbeda, bobotnya berbeda. Amin saudara. Waktu mungkin nanti Bro Daniel di home-nya, waktu menyapa dia ramah sama semua anggota home-nya. Tapi waktu dia ketemu, dia cuma tepuk pundaknya, Tuhan pasti menyertai kamu. Itu beda daripada kita ngomong di online. Kita bilang Tuhan masih menyertai kita, itu pasti beda. Pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting untuk kita terus bangun. Untuk kita terus semakin giat melakukannya. Karena nanti di ending daripada firman Tuhan ini, saya akan memberitahu kenapa penting untuk kita lakukan. Tapi saya ingin membahas hari ini, apa sih tantangannya, apa tantangan di akhir zaman ini yang membuat orang mulai enggan, mulai meninggalkan, ataupun mulai undur. Kata Alkitab, ada banyak orang mulai menjauhkan diri, merasa tidak penting, merasa tidak butuh, dan merasa begini, saya masih punya banyak waktu. Nah makanya ini tantangan-tantangannya, ada tantangan yang membuat orang mulai undur hari-hari ini. Nanti kita coba cek hati kita, dari kita lihat dunia di sekeliling kita. Ini yang terjadi, apa sih tantangan yang pertama adalah terlalu sibuk. Benar gak sih saudara? Ini relevan gak dengan kita hari ini? Kayaknya gini, kayaknya kita butuh lebih daripada 24 jam sehari. Betul? Padahal orang yang paling sibuk pun sebenarnya tetap bisa mengatur waktunya. Nah kalau orang udah berasa sibuk, yang terjadi adalah dia merasa gini, saya tidak punya waktu. Dan selalu terburu-buru untuk ibadah. Aduh nanti deh ibadah ini, saya nggak punya waktu. Saya nggak punya waktu. Tapi anehnya untuk hal-hal yang lain kita selalu punya waktu. Benar atau betul saudara? Coba yang merasa benar agak batuk sekali aja. Kita kayaknya waduh kalau ibadah aduh nanti deh. Kayaknya kita sibuk. Kayaknya kita terburu-buru. Makanya kalau saudara baca dalam Efesus nanti di sana Alkitab memberitahu kepada kita perhatikan, pergunakan waktumu, perhatikan waktumu, redeem your time katanya. Kita perlu mempergunakan waktu kita dengan baik. Semua kita hidup ini dinilai dengan waktu. Di mana waktu terbanyak kita menggunakan kehidupan kita, berarti itulah yang paling kita anggap paling penting dalam hidup kita. Nah pertanyaannya, apakah kita masih prepare, masih menyiapkan waktu untuk kita beribadah, bertemu, berkumpul. Kalau ibadah saya yang maksud bukan hanya sekedar hari Minggu seperti ini. Saudara mungkin persekutuan doa, saudara dalam komunitas sel, dalam home-home kita. Masih kita siapkan waktu enggak? Atau kita selalu kalau ikut itu, kita semuanya selalu terburu-buru. Waduh nanti aja. Tapi kalau yang lain kita selalu anggap prioritas. Kalau kita mau ketemu sama klien kita prioritas, kita mengerjakan pekerjaan kita prioritas, kita ketemu dengan hobi kita jadikan prioritas. Tapi apakah kita menganggap ibadah itu sepenting dari kita menganggap pekerjaan kita? Minimal beginilah saudara, kalau saudara pergi ke bandara, kalau saudara penerbangannya jam 5, saudara berangkat jam berapa dari rumah? Ada yang nunggu sampai jam 3, udahlah daripada telat nanti. Kita kadang-kadang menganggap hal-hal yang seperti itu, tapi hal yang penting tentang pertemuan ibadah kita seringkali tanpa sadar. Coba kita renungkan, ini perenungan saya baca firman perenungan saya bahwa seringkali jangan-jangan kita hal-hal yang rohani itu kita nggak anggap penting. Ibadah itu udah mulai kita anggap dalam prioritas kita mungkin itu kalau 1 sampai 10, mungkin itu nomor 11 saudara. Kalau mau jujur. Karena terkadang kualitas hati kita untuk mempersiapkan pertemuan-pertemuan kita udah nggak ada.
Tapi hari ini saya rindu bahwa kita menggenapi firman Tuhan, bahwa kita semakin giat di dalamnya. Amin saudara. Nah ini semakin sibuk, mulai terburu-buru. Wah kalau bisa mulainya cepat, selesainya cepat. Datang paling lambat, pulang paling cepat. Wah saudara bisa juga jawabannya saudara ya. Jangan-jangan saudara pelakunya juga nih. Kita sering kali gitu, kita merasa terburu-buru. Tapi kalau yang lain kita mau lebih lama. Saudara kalau nonton movie, saudara mau lebih cepat atau lebih lama? Kalau mau ibadah? Itu realitanya. Tapi hari ini kita perlu ingat bahwa kita sudah ada di akhir zaman, kita ada dalam penghujung zaman ini. Ini sebuah peringatan buat kita. Ini peringatan buat kita. Alkitab memberitahu kepada kita, ayo kita melakukannya semakin giat, semakin sungguh-sungguh. Kita kembali lagi kepada slide. Apalagi saudara, lebih mementingkan kenyamanan sesaat sekarang ini daripada mengejar dan mementingkan kenikmatan yang Tuhan janjikan dalam kekekalan. Kita kayaknya untuk semua apa yang hari ini kita usahakan, kita akan upayakan. Bahkan kalau tidak ada waktu, kita akan adakan waktu untuk itu. Tapi kalau untuk ibadah, kita seringkali merasa, udahlah nanti minggu depan masih ada. Minggu depan nggak ada lagi, nanti minggu depan. Kenapa? Karena kita seringkali lebih mengejar, mementingkan kenyamanan sesaat yang hidup yang sekarang ini aja nih. Padahal nanti kita akan belajar bahwa ibadah itu betapa powerful waktu kita hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Tapi ini yang terjadi. Nah, waktu saya merenungkan ini, ada satu ayat di Alkitab dalam perjanjian lama. Ternyata ini sudah terjadi zaman dulu, sejak dulu kala. Bahkan lebih ribuan tahun lebih lagi. Ini adalah siasat musuh kita yang bernama iblis. Yang coba untuk membuat kita kemudian gini, sibuk dengan kesibukan kita sampai kita melupakan Tuhan. Kalau saudara nanti baca dalam Kejadian pasal 3, 4, dan 5. Itu adalah momen di mana Tuhan panggil Musa. Keluaran 3, 4, dan 5. Nanti saudara akan baca di sana. Itu adalah momen di mana Tuhan panggil Musa. Karena Tuhan berkata gini, aku sudah mendengar teriakan. Aku sudah melihat penderitaan umatku di Mesir. Itu sebabnya hari ini aku panggil kamu, akan utus kamu untuk bawa umatku keluar dari sana. Lalu Tuhan bilang gini, tandanya adalah kalau aku menyertai kamu, tandanya engkau akan beribadah. Dan kemudian kalau saudara baca nanti Keluaran pasal yang kelima ayat yang pertama. Waktu kemudian Musa menghadap Firaun, dia berkata gini, izinkanlah, firman Tuhan sudah berfirman kepada kami, izinkanlah umatku, izinkan orang Israel untuk pergi beribadah 3 hari perjalanan jauhnya. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan mengeluarkan orang Israel dari penderitaannya, dari perbudakan adalah supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan utamanya. Bahwa nanti tanah yang dijanjikan itu hanya bonus saja dalam perjalanan. Tapi kemudian ini, waktu Firaun mendengar kata-kata ini dari Musa dan Harun, ini yang dikatakan, ini yang dilakukan oleh Firaun. Supaya bangsa itu tidak punya waktu untuk mereka memikirkan untuk beribadah sama Tuhan. Apa yang dilakukannya? Kita baca bersama-sama, 2, 3. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, diperbanyak. Sehingga tujuannya apa saudara? Supaya mereka terikat, kalau saudara baca dalam terjemahan lain, supaya mereka sibuk dengan pekerjaan itu. Kemudian apa kepada pekerjaannya, dan jangan memperdulikan perkataan dusta ataupun perkataan dari Musa dan Harun bahwa mereka harus pergi beribadah kepada Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, betapa berbahayanya kalau kita nggak mengerti siasat dan strategi iblis untuk menghancurkan kita. Kadangkala iblis akan membuat kita terlihat sibuk, terlihat banyak, kita terikat dengan semua kegiatan-kegiatan kita. Sampai kita udah lupa, sampai kita udah nggak punya waktu lagi untuk kita beribadah sama Tuhan. Ini peringatan buat kita. Coba kita cek, sebenarnya orang yang paling sibuk sekalipun, saya percaya begini, dia selalu punya waktu untuk beribadah sama Tuhan. Tapi seringkali iblis akan menipu kita. Kamu sibuk nggak apa-apa, nanti aja. Kan ini, kamu sibuk itu sebulan, nggak kerasa udah setahun saudara. Nggak kerasa tahun 2023 udah mau habis, nanti ketemunya pas di momen Natal. Di momen tahun baru saudara. Kita kayak buang dosa, kita nanti bikin api unggun. Lalu kita kumpulkan semua dosa-dosa kita, karakter-karakter yang buruk yang kita lalu kita bakar di mana? Di api.
Tapi nanti setelah itu kita kembali lagi. Tanpa sadar kesibukan itu seringkali menjadi strategi iblis, alat terbaik iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Tujuannya apa? Kita nggak punya waktu untuk memikirkan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, kesibukan. Coba kita cek apakah saudara terlalu sibuk hari ini? Sampai saudara nggak punya waktu lagi untuk mempersiapkan waktu saudara beribadah sama Tuhan. Komunitas bersama anak-anak Tuhan. Nanti kita akan belajar bahwa ibadah itu punya pengertian, ada rahasia yang besar di balik ibadah kita. Nah, kita bandingkan dengan Matius 6, ini perkataan Yesus. Kalau orang Israel pada zaman dulu, Fir'aun membuat mereka sibuk untuk mereka terikat, sibuk dengan pekerjaan mereka, supaya mereka nggak punya waktu untuk mencari kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata sebaliknya begini, tetapi apa katanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pertanyaan sederhananya, seringkali kita sibuk untuk mencari kerajaan atau mencari tambahan. Halo saudara? Seringkali kita sibuknya mencari kerajaannya dan kebenarannya atau mencari semuanya itu yang akan ditambahkan kepada kita. Kalau mau jujur, seringkali banyak waktu kita habis, kita sibuk untuk mencari apa yang akan ditambahkan kepadamu. Ada seorang hamba Tuhan berkata demikian, jangan sampai engkau sibuk untuk mencari apa yang bisa datang sendiri. Justru kita harus mencari apa yang paling utama dalam kehidupan kita. Kerajaan dan kebenaran itu harus dicari, itu harus menjadi prioritas kita. Nanti waktu kita memprioritaskan kerajaan dan kebenarannya, Yesus yang ngomong, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara dalam konteks bahwa dunia ini sedang mencari semua hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sandang, pangan, semuanya. Alkitab Yesus berkata gini, itu gak perlu dicari sebenarnya. Nanti Bapa yang akan memberikan kepadamu. Itu akan menjadi tambahan-tambahan buat kita. Ada seorang anak Tuhan di tengah-tengah kita, waktu dia dari tahun lalu, dia waktu dalam pelayanan, di ending, waktu di akhir tahun, waktu dia harus meeting dengan timnya, lalu dia bilang, ternyata dia bisa melampaui target juga, padahal terbanyak waktunya dia banyak pergunakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan berarti bahwa begini, kalau saudara harus melayani, saudara nggak bisa punya waktu lagi. Saya bukan berkata demikian, tapi pertanyaan utamanya adalah apakah kita masih mempersiapkan waktu kita untuk kita beribadah sama Tuhan. Seperti kita mempersiapkan waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan kita. Seperti waktu kita akan ketemu klien-klien kita. Apakah kita masih mempersiapkan hati kita mau ketemu Tuhan? Hari ini, waktu dari rumah, apakah kita setting hati kita? Hari ini saya mau menyembah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Saya harus setting hati saya untuk memberi yang terbaik sama Tuhan. Yang terbaik pasti bukan uang persembahan kita. Amin saudara? Sebanyak apapun kita kasih persembahan kita, ada seorang anak Tuhan bilang begini, itu pasti bukan yang terbaik. Paling itu cuma sebagian kecil dari apa yang kita masih bisa berikan. Karena yang tahu saudara dapat berapa kan cuma saudara dengan Tuhan kan. Tentu bukan itu yang terbaik. Apa sih yang terbaik? Yang terbaik sebenarnya yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan adalah hati kita kepada Tuhan. Amin. Yang kedua ini tantangan yang kedua yang seringkali yang akan coba iblis lakukan untuk kita membuat kemudian ibadah kita bukan lagi prioritas kepada kita adalah ibadah itu cuma ritual. Ini kalau saudara baca dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu bicara tentang manusia akhir zaman. Jadi itu manusia yang ada di zaman sekarang, termasuk orang-orang Kristen. Termasuk siapa? Orang-orang Kristen. Ini adalah cara hidup yang sekarang sedang ada di tengah-tengah kita. Bahkan mungkin ada di jemaat ini, saya berdoa supaya kita udah gak ada lagi, kita menang, kita sudah diperlengkapi hari ini. Tapi ini adalah manusia akhir zaman. Ini akan menjadi tanda-tanda salah satu kedatangan Tuhan. Manusia apa katanya? Akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka menyombongkan diri, mereka akan menjadi apa? Pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Bukankah banyak anak-anak hari ini mulai berontak terhadap orang tuanya? Tanpa perlu diajar. Dari mana mereka tahu? Ini adalah penggenapan. Memang Alkitab sudah memberitahu itu tanda-tanda dari akhir zaman. Apalagi katanya? Dan tidak tahu berterima kasih. Orang hari ini udah gampang aja. Anak sama orang tua ditolong gak tahu terima kasih lagi. Lalu tidak mempedulikan agama. Kalau dalam terjemahan lain ini katanya gini.
tidak memperdulikan hal-hal yang rohani, yang spiritual. Berarti kalau kita udah gak menganggap penting lagi hal-hal yang rohani, kita udah pasti kedagingan. Kita udah pasti keduniawian, udah pasti. Lalu katanya gini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Wah, hari ini orang sukanya perang aja. Perang, istri suami perang, anak sama orang tua perang, itu tanda-tanda akhir zaman. Kalau ada di rumah saudara, tengking saudara. Wah, ini berarti udah akhir zaman, jangan sampai akhir zaman merasuki rumah saya, rumah tangga saya. Kita perlu perangi saudara ya. Spiritnya bukan orangnya. Yang perlu diperangi itu rohnya bukan orangnya saudara ya. Suka menjelekkan orang. Wah, kalau saudara melihat saudara diomongin, ingat memang ini penggenapan. Walaupun saudara cantik, saudara ganteng tapi saudara dijelek-jelekan, ini memang Alkitab udah kasih tahu. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini berarti orang-orang yang suka cuma yang sekarang aja, yang dilihat sekarang ini. Nggak pernah melihat apa yang akan dibalik itu. Dibalik dari tindakan hari ini, ada pasti dampak dan efeknya. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita baca ayat yang kelima, 2-3. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka masih beribadah, tapi mereka anggap gini, ibadah itu cuma seremoni. Maksudnya ibadah ritual itu cuma seremoni, cuma acara, cuma kegiatan, cuma ritual biasa yang dilakukan. Tapi apakah ada kuasanya? Udah gak ada kuasa, karena ini seperti kita ngikutin kondangan pernikahan saudara. Itu kan seremoni semua kan. Kalau kita sudah menganggap ibadah itu tidak ada lagi kuasanya, jangan-jangan kita ini sudah orang-orang yang beribadah di akhir zaman, ibadah ritual. Saya tetap mempercayai sampai hari ini ada kuasa dalam pertemuan ibadah kita. Ada Roh Kudus yang bekerja. Ada gereja hari ini yang berkata bahwa gini, Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi. Roh Kudus sudah tidak ada lagi, tanda-tandanya, semua mujizatnya sudah berhenti. Saya berkata bahwa kalau semua sudah berhenti, apa artinya kita beribadah? Makanya kalau orang-orang yang seperti ini, kemudian apa yang terjadi? Mereka masih tetap beribadah, tapi kemudian mereka tidak percaya lagi sama kuasa Tuhan dalam ibadah itu. Saya percaya setiap kali ada orang masuk beribadah dalam ibadah-ibadah kita ini, kalau orang yang sakit, dia sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan, ada kesembuhan dan kekuatan yang dia alami. Saya tetap percaya masih ada mujizat Tuhan sampai hari ini. Kalau semua apa yang kita lakukan ini cuma ritual, cuma kegiatan acara saja, kita buang waktu saudara. Kita buang waktu. Kita buang tenaga, kita buang energi, kita buang banyak hal. Tapi kenapa kita melakukannya? Karena saya masih percaya begini, masih ada kuasa dalam ibadah kita. Tapi orang-orang di akhir zaman, orang-orang yang sudah menganggap ini ritual, makanya begini, buat mereka kalau tidak di kebaktian juga tidak terlalu penting. Karena buat mereka nanti ada cara yang lain hampir sama juga kok kegiatannya. Ibadah hanya formalitas tanpa kualitas hati dan iman di dalamnya. Yang penting saya datang menghadap Pak Iwan, Pak Aryo, Pak Reski, siapa lagi yang ada di sini, Bu Agnes, nanti ada Pak Januar. Udah yang penting kita datang, oke, kita store muka kita sama koordinator-koordinator di gereja kita, lalu kita merasa itu udah cukup. Enggak lah, kalau itu cuma ibadah kita udah menjadi ritual, kita kemudian semuanya cuma formalitas. Tidak ada lagi kualitas hati di dalamnya. Tidak ada lagi kualitas iman di dalamnya. Apalagi yang terjadi, saudara? Kalau kita udah terjadi seperti ini, maka ibadah kita nggak akan pernah menganggap penting lagi ibadah dan pertemuan-pertemuan seperti ini. Kenapa kita masih bayar harga? Kita dari rumah kita masing-masing. Kita datang dari rumah kita pas hujan, mau panas, mau becek, mau gak banjir. Kita tetap datang untuk berkumpul seperti ini. Karena saya percaya bahwa ada kuasa dalam ibadah kita. Amin. Itu sebabnya begini, ini kebenaran yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Apa sih ibadah itu? Kenapa pertemuan-pertemuan ibadah kita itu penting? Dan kita perlu diingatkan kembali. Karena saya percaya bahwa ibadah itu berguna dan berkuasa. Mari kita baca dulu ayatnya dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 2-3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Terus latihlah dirimu beribadah. Apa katanya? Latihlah dirimu beribadah. Terus ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Powerful enggak saudara ibadah kita?
Powerful banget. Makanya Alkitab berkata begini, latihlah dirimu beribadah. Coba bilang sama-sama, latih. Latih ini berasal dari kata gimnasio, saudara. Itu bicara orang yang seperti pergi ke gym, dia lalu buka bajunya, dia berkeringat untuk melatih otot-ototnya. Saudara pernah ke gym? Saya juga pernah ke gym. Walaupun kelihatannya hasilnya belum ada sampai sekarang. Tapi minimal saya pernah ke gym, saudara. Dan biasanya kalau saudara perdana ke gym, saudara baru pertama kali datang, itu saudara tidak akan dikasih beban yang berat. Saudara akan dikasih beban yang ringan. Tapi ini kuncinya dalam latihan, ini kuncinya. Saudara akan disuruh untuk melakukan gerakannya sebanyak mungkin berkali-kali. Bukan soal beratnya, tapi mengulangnya apa? Berkali-kali. Waktu kita melakukan berkali-kali, maka itu latihan yang paling bagus. Nah, kata latihan itu begitu. Alkitab beritahu kepada kita ini, lakukan berkali-kali. Ibadah itu perlu diulang-ulang. Kenapa? Karena ibadah itu berguna. Saya berhenti ke gym karena ternyata dikasih tahu latihan badani terbatas. Saya memilih untuk futsal hari ini. Nanti sore kita futsal, saudara ya. Kita latihan gym, aduh terbatas ternyata. Otot saya gede, perut saya gede, saya disangka King Kong, saudara. Jadi saya pikir saya perlu berhenti dan kemudian saya cari gym atau latihan yang lebih baik lagi buat saya. Ternyata kita udah kasih tahu bahwa gini, semua latihan jasmani itu terbatas gunanya. Tapi ibadah itu mengandung janji, itu berguna dalam segala hal. Coba sama-sama, berguna dalam segala hal. Perlu dilatih karena ibadah itu berguna dalam segala. Ibadah itu berguna buat anak-anak saudara. Berguna buat masa depan kita. Ibadah itu berguna buat pernikahan kita. Berguna buat keluarga kita. Ibadah itu berguna untuk bisnis dan pekerjaan kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Kemarin hari Minggu lalu kita ada sebuah home di hari Minggu, saudara. Saya agak kaget juga masih ada setelah ibadah raya seperti ini. Masih ada home di hari Minggu, saudara. Lalu ada seorang anggota home-nya yang bersaksi bahwa dia bersyukur. Dia bersyukur di tengah-tengah lingkungannya yang ini, dia diajar oleh orang tuanya tetap beribadah dari masa kecilnya. Beribadah sekolah minggu dari kecil. Dan itu sampai hari ini dia bisa melihat bahwa dampak apa yang dia alami hari ini, itu karena orang tuanya yang mengajarkan dia tetap beribadah dari kecil. Amin, saudara. Ibadah itu berguna. Jangan titipkan anak saudara karena saudara nggak repot. Wah, saya nggak mau repot, titipkan aja. Enggak, saudara titipkan anak saudara untuk ikuti ibadah mereka, ibadah youth. Ada ibadah youth kita juga di jam yang sama paralel. Juga anak-anak sekolah minggu kita. Kirim anak-anak saudara di ibadah itu karena saudara tahu bahwa gini, ibadah itu berguna dalam segala hal. Itu berguna buat masa depan mereka. Itu berguna untuk masa muda mereka. Karena nanti kita nggak tahu, semua orang tua terbatas. Tapi nanti ibadah yang mereka bangun dari kecil lah nanti akan menjaga kehidupan mereka. Amin, saudara. Kita perlu latih ini. Kita perlu latih ibadah ini. Karena kenapa? Ibadah itu berkuasa. Ibadah itu berguna. Bukan hanya katanya bukan cuma hidup yang sekarang ini. Bukan. Tapi ibadah itu juga akan berguna buat kehidupan yang akan datang. Ini seringkali kita lupa. Kalau kita lagi menghadapi Tuhan lagi percayakan banyak hal kepada kita. Kita berpikir bahwa seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi di bumi ini. Sampai kita lupa mempersiapkan bahwa masih ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan yang lebih berkualitas, lebih lama, lebih kekal. Yaitu kehidupan setelah yang sekarang. Dan ternyata Alkitab memberitahu kepada kita, ibadah itu katanya mengandung janji. Ada berkat dalam ibadah. Apa sih? Janji itu adalah hidup untuk yang sekarang ini. Yang sekarang ini saudara akan mengalami penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penyediaan Tuhan. Tapi bukan hanya yang sekarang kata Alkitab. Ternyata gini, ibadah yang kita lakukan hari ini, itu juga akan menolong kita untuk kehidupan yang akan datang. Jangan berpikir saya masih muda, kayaknya udah 56 tahun, yang 60 tahun aja mempersiapkan diri. Enggak, kita enggak tahu. Pandemi mengajar kepada kita enggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan ini. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau kita membangun ibadah kita di hadapan Tuhan, maka kita akan siap untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Amin, saudara. Saya nggak mengerti pergumulan apa yang saudara alami hari ini. Percayalah, masih ada kuasa dalam ibadah kita. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Saya berdoa dan berharap supaya setiap kali kita selesai beribadah,
kita membagikan Kristus yang di dalam kita. Makanya ibadah di sini bukan cuma sekedar ibadah kebaktian. Tapi ibadah di sini adalah godly, kehidupan yang menghidupi Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa ada lounge di depan setelah kita ibadah seperti ini? Ada tempat untuk ngopi sebentar, untuk ngobrol-ngobrol. Tujuannya sebenarnya sederhana supaya gini. Setelah kita beribadah, setelah kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita bisa berbagi Kristus kepada satu dengan yang lain. Amin saudara? Kita nggak akan langsung pulang. Kenapa? Karena buat kita, waktu ibadah seperti ini adalah waktu yang berharga untuk kita bisa saling menguatkan. Membagikan Kristus yang di dalam saya kepada saudara, dan saudara membagikan Kristus yang di dalam diri saudara kepada saya. Itu harusnya ibadah kita tuh. Ibadah kita itu bukan cuma sampai di ibadah kebaktian seperti ini. Ini hanya kita diperlengkapi. Ibadah yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari ibadah. Tapi nanti ibadah kita yang sesungguhnya adalah waktu kita keluar dari ruangan ini. Kita menyatakan Kristus buat orang lain. Amin. Nah itu yang perlu kita lakukan. Tapi pertemuan-pertemuan seperti ini penting gak? Penting. Penting. Alkitab memberitahu kepada kita supaya kita semakin giat melakukannya. Kalau orang mungkin mulai berasa saya gak perlu, saya bisa ini, jangan ikuti. Firman Tuhan berkata semakin giatlah untuk ada dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita lah kita diperlengkapi baik untuk hidup ini, baik juga nanti untuk kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Hari saudara kita perlu bangun ini supaya kita terus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kita melayani Tuhan.